Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 Praktikum Prinsip Bioteknologi Aquacultur Paralel 2 dari BDP 57 akan menjelaskan terkait praktikum cloning gen yang dilakukan pada pertemuan minggu ke-9. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Langkah yang harus dilakukan saat cloning gen yaitu pastikan tangan dalam keadaan aseptik dengan cara menyemprotkan alkohol. Sebelum dilakukan pemindahan bahan, maka atur mikropipet sesuai ukuran bahan yang akan diambil dengan menarik bagian atas mikropipet, kemudian putar hingga angkanya sesuai dan tarik ke bawah bagian yang tadi. Pemindahan bahan dilakukan dengan cara ambil mikrotub berisi bahan. Kemudian setelah mikropipet sesuai ukuran, masukkan satu persatu bahan ke dalam mikrotub. Mulai dari 5 kali LIC buffer, PCR produk dan juga NFW, dan terakhir T4DNA polimerase. Pemindahan bahan tersebut dilakukan secara on ice. Langkah selanjutnya, lakukan vortex agar semua bahan homogen selama 5 detik. Kemudian, lakukan spin down untuk mengendapkan bahan-bahan yang menempel pada dinding tub, di mana bahan tersebut harus sama antara bagian atas dan juga bagian bawah. Setelah itu, lakukan inkubasi pada suhu ruang, yaitu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian, atur mikropipet untuk mengambil 0,6 mikroliter EDTA untuk mengoptimalkan penempelan. Setelah itu, lakukan inverting dengan menggerakkan mikrotub membentuk angka 8. Kemudian, atur mikropipet untuk mengambil vektor plate 31 sebanyak 1 mili. Langkah selanjutnya, lakukan vortex agar semua bahan homogen selama 5 detik. Kemudian, lakukan spin down untuk mengendapkan bahan-bahan yang menempel pada dinding tub, di mana bahan tersebut harus sama antara bagian atas dan juga bagian bawah. Setelah itu, lakukan inkubasi pada suhu ruang, yaitu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius selama 5 menit. Agar steril, beri alkohol pada tangan. Nah, setelah itu kita mengambil mikropipet yang sudah disetting dengan ukuran 50 mikrolight. Lalu kita ambil sel kompeten BL21 sebanyak 50 mikrolight. Setelah itu kita pindahkan ke dalam mikrotub dengan ukuran 1,5 ml. Lalu kembalikan ke on ice. Oke. Lalu kita ambil mikropipet dengan ukuran 5 mikrolight untuk mengambil sampel DNA yang sudah di vektor, atau vektor ini merupakan proses transfer DNA eksogen ke dalam sel inang berupa sel kompeten bakteri atau ragi yang termasuk ke dalam suatu rangkaian metode cloning gen. Nah,
yang tadi yang sudah kita masukkan sel kompeten itu selama sebanyak 50 microlight itu merupakan sel yang telah diperlakukan agar memiliki dinding sel yang lebih permeabel sehingga DNA lebih mudah ditransformasikan ke dalam sel. Setelah DNA diambil sebanyak 5 microlight, pindahkan ke dalam mikrotub yang berisi 50 microlight sel kompeten BL21. Setelah dari itu, inkubasi kembali ke on ice selama 30 menit. Setelah itu, kejut panaskan premix selama 30 detik dengan suhu 42 derajat Celcius agar pori-pori dari bakteri terbuka sehingga DNA eksogen dapat masuk ke dalam sel. Kemudian, pindahkan premix ke inkubasi on ice selama 2 menit. Lalu, matikan headblock. Setelah 2 menit, diinkubasi di on ice, tambahkan 250 microlight media SOC pada premix yang sudah diinkubasi. Nah, kali ini menggunakan 2 mikropipet dikarenakan ukuran setiap mikropipet itu tidak mencapai 250 microlight. Nah, setelah dari itu, kita akan melakukan shaker pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 225 rpm selama 1 jam. Nah, pada tahapnya, tube yang ditambah SOC kita ikat pada shaker. Lalu kita ubah kecepatannya sebanyak 225 rpm, lalu shaker akan bergerak. Terakhir ialah plating yang dimana kita menggunakan media agar 2XYT. Nah, dalam video ini kita akan menggunakan laminar airflow. Pertama, cawan Petri yang sudah memiliki agar kita dekatkan dengan bunsen agar lebih steril dan itu 2 kali. Setelah itu, kita ambil premix sebanyak 20 mikro dengan menggunakan mikropipet seperti pada video, dan dalam hal ini tetap dilakukan di laminar airflow agar tetap aseptik, agar tidak terkontaminasi. Nah, setelah kita ambil premixnya, kita sebar di beberapa titik di media agar 2XYT. Setelah itu, premixnya kita sebar menggunakan Drygalski spatula, namun sebelumnya kita akan aseptikan dulu terlebih dahulu di api bunsen dan kita angin-anginkan terlebih dahulu agar cairan yang disebar atau bakteri yang ada tidak mati. Nah, setelah dari itu kita sebar cairannya agar merata. Nah, setelah dari itu kita bakar kembali spatulanya dan juga pinggir dari media agar 2XYT agar tidak terkontaminasi. Setelah itu, medianya kita wrap agar terlihat lebih rapi serta tidak terkontaminasi. Selanjutnya inkubasi agar pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 jam.